Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Nuranisa dengan nomor BP 20 10 55 20 02. Saya dari kelas M2, jurusan Manajemen Kampus Unan Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, fungsi beberapa variabel, yang kedua, elastisitas parsial dan fungsi marginal, yang ketiga, statika komparatif, yang keempat, pengoptimalan tanpa batasan. Yang pertama ialah fungsi beberapa variabel. Sebuah fungsi f dari dua variabel adalah aturan yang ditunjuk untuk setiap pasangan yang masuk dari nomor x, y. Sejumlah keluar didefinisikan unik. Kotak hitam f melakukan beberapa operasi aritmatika pada x dan y untuk menghasilkan z. Misalnya, aturannya mungkin mengalihkan dua angka dan menambahkan 2 kali angka kedua dalam simbol koma. Kita menulis ini sebagai f dalam kurung x, y sama dengan xy tambah 2y atau sebagai z sama dengan xy tambah 2y. Agar dapat mengevaluasi fungsi, kita harus menentukan nilai numerik dari x dan y. Contohnya, jika kita bawa ke soal ialah jika f dalam kurung x, y sama dengan xy tambah 2y, kita akan mengevaluasinya sebagai yang pertama, f dalam kurung 3,4 dan yang kedua, f dalam kurung 4,3. Selanjutnya kita akan mengganti x sama dengan 3 dan y sama dengan 4. Kita akan masukkannya ke dalam soal. F dalam kurung 3,4 sama dengan 3 dalam kurung 4 tambah 2 dalam kurung 4 sama dengan 20. B, yang kita akan menggantikan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. F dalam kurung 4,3 sama dengan 4 dalam kurung 3 tambah 2 dalam kurung 3 sama dengan 18. Jika f dalam kurung x, y sama dengan 5x tambah xy kuadran kurang 10, kita akan mengevaluasinya menjadi yang pertama, f dalam kurung 0,0. Yang kedua, f dalam kurung 1,2 dan cf dalam kurung 2,1. Yang pertama, f dalam kurung 0,0. F dalam kurung 0,0 sama dengan 5x tambah x ya kuadran kurang 10 sama dengan 5 dalam kurung 0 tambah 0,0 kuadran kurang 10 sama dengan 0 tambah 0 kurang 10 sama dengan 10. Yang kedua, x. X sama dengan 1, y sama dengan 2. F dalam kurung 1,2 sama dengan 5x tambah x ya kuadran kurang 10 sama dengan 5 dalam kurung 1 tambah 1 kali 2 kuadran kurang 10 sama dengan 5 tambah 4 kurang 10 sama dengan min 1. Yang ketiga, x sama dengan 2y sama dengan 1. F dalam kurung 2,1 sama dengan 5 dalam kurung 2 tambah 2 kali 1 kuadran kurang 10 sama dengan 10 tambah 4 kurang 1 sama dengan 4. Elastisitas parsial dan fungsi marginal. Bagian pertama bab ini menjelaskan teknik diferensiasi parsial. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk fungsi dari beberapa variabel, kita harus jelas sejak awal huruf mana dalam ekspresi matematika yang akan menjadi variabel. Dan perlu diingat bahwa seluruh huruf yang tersisa hanyalah konstanta yang disamarkan. Setelah kita mengetahui ini, diferensiasi yang sebenarnya dengan sendirinya mematuhi aturan yang biasa. Mengingat hubungan yang erat antara diferensiasi biasa dan parsial, kita dapat memperluas aplikasi ini ke fungsi beberapa variabel kita berkonsentrasi pada 3 bidang utama, yaitu elastisitas permintaan, utilitas, dan produksi. Statika komparatif. Model makroekonomi yang paling sederhana mengasumsikan bahwa ada dua sektor rumah tangga dan perusahaan dan konsumsi rumah tangga C.
dimodelkan oleh hubungan linear dalam bentuk C sama dengan AY tambah B. Dalam persamaan ini, Y menunjukkan pendataan nasional dan A dan B adalah parameter. Parameter adalah kecenderungan mengonsumsi marginal dan berada pada kisaran 0 kecil dari A kecil dari 1. Parameter B adalah konsumsi otonom dan memenuhi B besar dari 0. Dalam kesetimbangan, Y sama dengan C tambah I. Mana I menunjukkan investasi yang diasumsikan diberikan oleh I sama dengan I. Untuk beberapa konstantan I, persamaan 1,2 dan 3 menggambarkan struktur modal dan dengan demikian disebut persamaan struktural. Mensubstitusikan persamaan 1 dan 3 ke dalam persamaan 2 menghasilkan contoh, gunakan persamaan Y sama dengan B tambah I per 1 kurang A. Untuk mencari pengganda investasi, simpulkan bahwa peningkatan investasi selalu mengarah pada peningkatan pendapatan nasional. Hitung perubahan pendapatan nasional ketika investasi naik 4 unit dan kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 0,6. Penulisan Y sama dengan B per 1 kurang A tambah I per 1 kurang A. Kita melihat bahwa PY sama dengan 1 dan PI 1 kita melihat bahwa PY sama dengan PI 1 kurang A. Yang positif karena A kecil dari 1. Oleh karena itu, pendapatan nasional naik setiap kali I naik. Jika A sama dengan 0,6, pengganda investasi adalah 1 sama dengan 1 per 1 kurang A sama dengan 1 per 1 kurang 0,6 sama dengan 2,5 per 0,4. Sehingga ketika investasi naik 4 unit, perubahan pendapatan nasional ialah 2,54 sama dengan 10. 2,5 per 1 kurang A, 4 per 1 kurang 0,6 sama dengan 10 per 0,4. Sehingga ketika investasi naik 4 unit, perubahan pendapatan nasional adalah 2,54 sama dengan 10. Pengoptimalan tanpa batasan. Metode untuk menemukan titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi dua variabel mirip dengan yang digunakan untuk fungsi satu variabel. Namun, sifat fungsi ekonomi dari beberapa variabel memaksa kita untuk membagi masalah pengoptimalan menjadi dua jenis. Tidak dibatasi dan dibatasi. Untuk memahami perbedaannya, pertimbangkan fungsi utilitas U dalam kurung X1 per X2 sama dengan X1 per 4 X3 per 4. Nilai U mengukur kepuasan yang diperoleh dari membeli X1. Item barang G1 dan X2, item G2 yang baik. Hal yang wajar untuk dilakukan di sini adalah mencoba memilih X1 dan X2 untuk membuat U sebesar mungkin, sehingga memaksimalkan utilitas. Namun, pemikiran sesaat akan meyakinkan Anda bahwa sebagaimana adanya, masalah ini tidak memiliki solusi yang pasti. Faktor X1 per 4 dapat dibuat sebesar yang kita inginkan dengan mengambil nilai terus meningkat X1. Yang demikian juga untuk faktor X3 per 4. Dengan kata lain, utilitas meningkat tanpa terikat, karena semakin banyak barang G1 dan G2 yang dibeli. Dalam praktiknya, tentu saja hal ini tidak terjadi, karena ada batasan jumlah uang yang harus dikeluarkan seseorang untuk barang-barang ini. Sebagai contoh, anggaplah harga pokok setiap barang dari G1 dan G2 adalah $2 dan $3. Dan kita mengalokasikan $10 untuk pembelian barang-barang tersebut. Total biaya pembelian X1 item G1 dan X2 item G2 adalah 2X1 tambah 3X2. Demikian
Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.